sepi, saudara. Makanya zaman Adam dan Hawa sama zaman kita tuh beda. Waktu zaman Adam dan Hawa, buat dosa, Tuhan hadir, Tuhan datang, bunyi langkah kaki Tuhan, mereka kabur, ngumpet, saudara. Karena tahu berdosa. Zaman sekarang beda. Ya, udah tahu berdosa, udah tahu salah, nggak tepat, untuk menutupi kesalahannya, masuk di pelayanan, bergabung di komunitas, supaya kelihatan suci, saudara. Jadi apa? Justru jadi racun, justru. Toksin. Itu bedanya Adam dan Hawa. Waktu dosa itu di-reveal, apakah mau untuk menyesali? Fokusnya kembali kepada apa yang Tuhan mau, tapi apakah penyesalan itu hanya karena, aduh, sayang saya, ya kan? Harusnya saya nggak melakukan itu, makanya diturunin, downgrade ya. Makanya ada konsekuensi-konsekuensi. Tapi ternyata penyesalan itu bukan karena Tuhan, tapi karena dirinya sendiri. Tapi dalam Alkitab dikatakan orang berdosa itu sudah kehilangan kemuliaan. Semua itu kalau dosa tuh kemuliaannya sudah hilang. Apakah orang berdosa bisa kembali membayar kemuliaan Allah? Nggak bisa. Kemuliaan itu nggak bisa dibeli. Roh Kudus itu nggak bisa dimanipulasi. Urapan itu nggak bisa dibeli, saudara. Ya, orang yang berdosa itu bukan hanya sekedar menyesal, tetapi harus melakukan pertobatan. Di mana apa? Nah, inilah. Kita kan melihat definisi pertobatan. Bukan jangan menyesal terus, saudara. Ya, kalau tahu begini, penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau pendaftaran apa? Di mana? Kalau di awal apa namanya, saudara? Tadi saya udah ngomong. Pendaftaran, saudara. Nggak ada orang yang sadar mau mendaftar berbuat dosa, mau mendaftar untuk berselingkuh, mau mendaftar untuk korupsi. Nggak ada kan? Hal itu kan halus, dimanipulasi gitu. Ya, nanti ketahuannya kalau udah akhir, kalau udah terakhir ya, kepahitan terus, nusuk terus kata-katanya, ngegosip terus. Ntar kalau udah stadium 4 baru nyesal. Oh iya ya, gitu kan. Baru nyesal, saudara. Coba di awal tahu. Dan saudara-saudara bicara tentang sakit penyakit ya, saya mau katakan itu sudah jelas, saudara. Mari kita memiliki pengetahuan yang kita improve. Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita lakukan. Penyakit-penyakit, dosen saya baru ketemu dosen, karena saya sedang disnatalis ya, karena saya ada di Jogja. Dosen ketua kami itu, ketua rektor kami itu, mengadakan pengakuan dosa secara umum. Dia mengaku, saudara. Dia orang yang sangat sibuk, orang yang pintar, orang yang banyak dipercayakan hal-hal besar. Tapi di kesaksiannya, dia berkata bahwa Tuhan itu bicara sama dia. Engkau merasa sok penting, padahal aku nggak butuh engkau, katanya. Dan dalam 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, jadi berubah appearance-nya, saudara. Karena satu penyakit. Dan ternyata dia diagnosa penyakitnya itu karena dia terlalu overthinking, saudara. Dia terlalu banyak memikirkan pekerjaan, terlalu stres. Nah, stresnya itu memicu hormon-hormon. Terjadilah polip-polip di mana-mana sampai ke semua, ke atas kemana. Polip-polip, saudara-saudara. Terus kemudian di tengah titik keterpurukannya dia berdoa. Tuhan, kan saya banyak urusan ini, urusan itu, urusan ini. Ternyata yang Tuhan inginkan itu adalah chemistry, hubungan saya dan saudara. Yang benar-benar dilandasi dengan apa? Dengan komitmen saya mau menjauhi dosa. Ya, dan dia melakukan hal-hal itu karena memang baik, saudara. Sebagai ketua yayasan, banyak terpilih ini itu. Tetapi esensi dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Dan Tuhan bicara sendiri kepada beliau bahwa emang tanpa kamu, pekerjaan saya nggak bisa jalan. Makanya dia di-off-in. Berapa bulan itu, akhirnya dia menyadari. Dan dia mulai kembali menjalin hubungan dengan Tuhan sebelum terlambat. Dan itulah makna dari kata pertobatan, saudara. Dia mengakuinya di depan kami semua. Mahasiswa, alumni, tamu undangan, tamu dalam dan luar negeri. Dia mengakui, saudara-saudara, bahwa dia itu sombong. Harus dihajar Tuhan. Itu penyesalan dan yang dilakukan dengan pertobatan. Dia mulai mendelegasikan. Dan dia melihat tahun ini lebih baik tanpa saya, dia bilang. Wah, jangan orang merasa kalau nggak ada saya itu nggak bisa jalan. Jangan sombong secara rohani. Amin. Bertobat saat ini saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan di manakah akhirnya si bungsu mulai sadar dan bertobat ketika apa, saudara? Mari kita ingat cerita ini. Si bungsu mulai benar-benar bertobat, bukan menyesal ya. Menyesal kembali, memilih jadi budak. Tapi dia sadar bahwa dia benar-benar dikasihi, menjadi kesayangan Bapa, dan dia adalah anak pada saat apa? Waktu Bapa lari menyambut dia, saudara. Ya, di gambar yang pertama nanti saya akan kasih lihat ya. Waktu Bapa lari menghampiri dia, waktu Bapa yang menunggu dia, kemudian lari menghampiri, memeluk dia, ya, dan memberikan yang terbaik kepada dia, menganugerahkan yang gitu ya, jubah yang terbaik, cincin, pesta yang terbaik, kambing domba. Pada saat itulah sang anak mengerti. Ya, turning point-nya adalah pada saat Bapa datang menghampiri kita. Turning point pada saat sang gembala berinisiatif mencari domba yang hilang, satu domba yang hilang. Dan turning point pada saat seorang wanita bersih-bersih seluruh dunia, seluruh isi rumahnya. Untuk apa? Mencari satu yang hilang. Keselamatan adalah menerima anugerah Tuhan. Keselamatan bukan tentang apa yang saya dan saudara harus lakukan. Kerja keras, yang membangun image, join komunitas sana-sini supaya kelihatan penting, saudara. Ya, kemudian apa? Bukan tentang apa yang all about me. Tetapi keselamatan adalah apa yang Kristus lakukan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bukan apa yang kita lakukan, ya, bukan salvation by word. Kita harus melakukan keselamatan kita benar, saudara, ya. Tetapi tujuannya bukan apa? Untuk berkata bahwa itu semua adalah akibat usaha saya, akibat saya mulai berubah, saya mulai jadi baik. Kadang orang suka jaim, ya, suka pencitraan supaya kelihatan baik, tapi intinya adalah keselamatan adalah apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Dan siapakah yang terhilang? Banyak orang yang berkata yang terhilang itu si bungsu. Tapi ternyata, saudara-saudara, siapa di sini, saudara-saudara? Boleh bantu saya baca slide ini? Siapa yang terhilang, saudara-saudara? Ternyata ada seorang anak yang sulung, yang memiliki sikap legalisme atau orang benar secara agama yang merasa diri paling taat, ya. Berapa banyak anak sulung yang ada dekat Bapa, yang melayani, yang punya title, yang punya kenyamanan, ya, ternyata hatinya penuh iri hati, kesombongan, dan kurang kasih. Kehilangan yang tersembunyi, karena apa? Ternyata yang kehilangan ini adalah bukan si bungsu, tapi yang sulung.
adalah pada saat apa? Merasa hubungan dengan Bapa didasarkan pada jasa atau kerja keras, bukan karena kasih. Karena sulung bilang, "Saya yang udah berusaha loh, saya yang udah kerja keras loh di sini." Tetapi saya nggak pernah dikasih apa-apa, justru yang kecil yang dikasih, yang sudah kurang ajar malah dihadiahi, dibikin pesta. Si sulung menganggap bahwa bapaknya nggak adil, ia hanya memandang diri sebagai, nah ini kembali, budak saudara, upahan. Karena ayahnya tidak memberikan sesuatu yang istimewa, padahal waktu ayah berkata, "Engkau ada sama-sama aku, kau menikmati, kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Berapa banyak sindrom ini terjadi saudara-saudara. Dan tentang anak sulung, ya, adalah mendefinisikan bahwa dosa bukan hanya tentang melanggar aturan secara terang-terangan, saudara. Ya, bukan hanya melanggar secara terang-terangan seperti bungsu minta haknya, berfoya-foya kemudian sengsara. Tetapi lebih parah lagi adalah apa? Tentang pemberontakan hati yang tersembunyi di balik ketaatan lahiriah. Engkau secara pribadi orang Kristen pergi ke gereja, tetapi hatimu saudara nggak beres. Engkau nggak pernah mensyukuri apa yang Tuhan beri kepadamu. Engkau selalu iri sama orang lain, menjatuhkan orang lain. Iya. Dan dosa pembenaran diri ternyata itu terdapat dalam si sulung, self-righteousness. Sikap sulung itu merasa telah memati semua aturan, bekerja keras, tidak pernah melanggar perintah. Hubungannya dengan dosa apa, saudara? Sikap ini memicu dosa kesombongan rohani. Seseorang yang merasa tidak berdosa tidak membutuhkan anugerah, pengampunan, merasa paling suci dibanding orang lain. Ayo, siapa di sini yang merasa paling suci? Merasa paling benar, merasa dia lebih layak dari orang lain. Oh, dia kan dulu kan begini. Zaman dulu terus yang diomongin, saudara. Ya, kalau ada iblis yang mengingatkan masa lalumu, ikatin iblis masa depannya iblis. Amin. Haleluya. Saya cepat saja, saudara-saudara. Dan yang berikutnya adalah dosa ketaatan transaksional. Sikap sulung itu menuruti perintah orang tua atau Tuhan bukan karena apa kasih, karena ada yang dibarter, saudara. Ya saya mengasihi kamu tapi kamu begini sama saya ya. Tapi karena ternyata dia ngincar warisan, makanya dia marah waktu adiknya pulang, dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih pesta, ya karena selama ini dia rupanya punya motivasi yang lain. Hubungannya dengan dosa adalah, ini adalah dosa yang memanipulasi hati, saudara. Transaksional itu dosa yang memanipulasi hati, ketaatan yang dilakukan secara terpaksa atau pakai pamrih, mengubah hubungan kasih menjadi sekedar transaksi legalistik. Di sini mari kita melihat ya, saudara. Mungkin di hidup di dunia kita masih bersinggungan dengan hal-hal ini, tapi yang Tuhan inginkan di dalam hati kita, ketaatan kita, semua itu dimulai dari yang spiritual, saudara. Amin. Semua itu harus dimulai dari yang spiritual. Karena apa? Tindak tanduk kita di alam nyata itu terbentuk dari spiritual. Kenapa? Pada mulanya roh Allah melayang-layang dan roh Allah berfirman, jadilah terang, jadilah pohon, jadilah binatang. Semua itu tercipta di alam spiritual terlebih dahulu. Dan inilah yang Tuhan mau, jangan memiliki dosa yang memanipulasi hati. Ketaatan yang dilakukan terpaksa atau demi pamrih mengubah hubungan ya menjadi sekedar transaksi aja. Motivasi itu nggak benar gitu. Dan yang berikutnya adalah kepahitan, dosa bitterness. Bitterness, saudara-saudara ya. Bitterness. Di mana apa, saudara? Sikap sulung. Bitterness. Oke, masuk ke rumah saat apa? Ayahnya buat pesta. Sambutan untuk adik yang bertobat. Hubungannya dengan dosa apa? Loh, kok orang bertobat, orang selamat, kok kita malah marah, saudara? Ternyata ada sesuatu yang dalam hati kita. Ada teman-teman kita yang diangkat Tuhan, atau kita diangkat Tuhan yang lain marah, saudara ya. Ngomongin masa lalunya, iri, saudara. Saudara perhatikan orang-orang yang iri. Saya itu dapat pelajaran, saudara. Orang-orang ngomongin orang lain. Bahkan pendeta ngomongin pendeta. Saya mulai ngecek waktu saya ngomong ya, Roh Kudus tuh pernah saya kejadian itu. Dan benar, ini saya alami. Pada saat orang itu sedang ngomong jelek-jelekin pelayanan orang lain, tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini sama saya. Nggak tahu, pokoknya ada perkataan di hati saya. Dan saya percaya itu adalah Roh Kudus. Saya asumsikan itu Roh Kudus yang bicara pada roh saya. Perhatikan hidup orang itu. Bener loh, saudara. Orang yang ngomong begini-begini tentang orang lain yang jelek-jelek, saya perhatikan hidupnya. Nggak even lebih baik, saudara. Bahkan orang itu nggak punya potensi apa-apa, nggak melakukan movement apa-apa, nggak bertobat, nggak dari gelap kepada terang, tetapi kerjanya hanya menghakimi. Dan saya lihat orang-orang itu hidupnya tuh nggak lebih dari apa yang diomongin. Ya, kepahitan. Hubungan dengan dosa, sikap ini melahirkan dosa kedengkian dan menyimpan kepahitan. Anak sulung gagal menyelaraskan hatinya dengan apa? Hati ayah ya. Yang menyelaraskan hati siapa? Kita yang menyelaraskan kepada hati Bapa. Kemarin saya dapat pelajaran tentang hati Bapa yang mencari yang terhilang, saudara. Ya, itu hati Bapa mencari yang terhilang, bukan apa justru marah kalau orang dipakai Tuhan, justru dijelek-jelekin waktu orang diangkat Tuhan. Ternyata kalau orang yang mulai seperti itu hatinya pahit karena apa? Ada dosa kedengkian, saudara. Ya, jangan ikut-ikutan. Pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau berhubungan dengan orang itu, putuskan rantai dosa itu. Amin. Jangan kita ikut-ikut kompor-kompor, saudara. Tapi justru kita putuskan hubungan itu supaya kita tidak terkontaminasi dan kita mulai melayani orang yang kepahitan itu. Jangan udah tahu dia pahit, kita ikut-ikutan pahit. Waduh, nggak jelas jadinya, saudara ya. Udah kompor dikipas-kipas nanti meledak, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu anak sulung gagal menyelaraskan hatinya dengan hati ayah yang penuh belas kasihan sehingga ia membenci pemulihan orang lain. Pagi ini dengan lepas penjelasan mari kita introspeksi diri kita. Amin. Sebagai hamba Tuhan, kalau engkau mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, engkau mau dikaruniakan karunia rohani, mari bersihkan hidup kita. Amin. Amin. Bersihkan hidup kita. Engkau rindu untuk MGC, untuk gerejamu, visi pribadi dan visi besar dari Tuhan terrealisasi dalam hidupmu. Mari saudara-saudara. Amin. Jangan kita entertainment iblis, jangan